Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mantini Kriswanti dengan NPM C1C021018 dari kelas Akuntansi D Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 2 tentang recording and process. Setelah kita berhasil mengidentifikasi transaksi keuangan, proses selanjutnya ialah proses pencatatan. Pencatatan sendiri dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama yaitu tahap pencatatan. Tahap pencatatan yaitu proses mencatat transaksi berdasarkan bukti transaksinya ke dalam jurnal yang dicatat secara kronologis atau berdasarkan urutan tanggal kejadian. Jurnal sendiri dibagi menjadi 2 yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Bagian dari jurnal umum yaitu kolom tanggal, keterangan, atau nama akun, referensi atau kode akun, dan kolom debit dan kolom kredit. Sedangkan jurnal khusus biasanya digunakan dalam perusahaan dagang yang terdiri dari jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal pembelian. Yang kedua yaitu tahap pengklasifikasian, yaitu tahap yang memposting akun-akun yang berada di jurnal ke dalam buku besar. Tahap yang ketiga yaitu tahap pengintisaran, yaitu menjumlahkan saldo dari setiap akun pada setiap akhir periode di buku besar dan menyusunnya ke dalam neraca saldo. Selanjutnya, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu akun. Akun sendiri merupakan suatu tempat untuk mencatat pengaruh dari suatu transaksi. Akun dibagi menjadi 5 kelompok. Akun utama yaitu akun aset, akun liabilitas, akun ekuitas, akun penghasilan, dan akun beban. Bentuk paling sederhana dari pembuatan akun yaitu seperti huruf T, di mana setiap akun memiliki dua sisi. Di sisi kiri disebut sisi debit dan di sisi kanan disebut sisi kredit. Mengapa setiap akun memiliki dua sisi? Karena menganut sistem double entry, di mana setiap transaksi keuangan yang terjadi akan dicatat setidaknya melibatkan dua akun, di mana salah satu akun berada di sisi debit dan satu akun lainnya berada di sisi kredit. Dan setelah transaksi-transaksi tersebut dicatat ke dalam jurnal, maka jumlah nilai yang berada di sisi debit harus sama nilainya dengan jumlah nilai yang berada di sisi kredit. Sebelum kita melakukan pencatatan, kita harus tahu lebih dahulu saldo normal suatu akun. Saldo normal suatu akun biasanya bersaldo debit atau bersaldo kredit. Saldo normal pada akun aset sebagian besar memiliki saldo normal debit, kecuali akun penyusutan dan cadangan piutang tidak terduga yang memiliki saldo normal kredit. Sedangkan kelompok liabilitas dan ekuitas yang berada di sisi kiri, sehingga saldo normal akun liabilitas dan ekuitas sebagian besar bersaldo normal kredit, kecuali dividen dan akun saham yang bersaldo normal debit. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Setiap transaksi yang dicatat ke dalam jurnal umum maka akan melibatkan setidaknya dua akun, di mana salah satu akun akan didebitkan dan salah satu akun lainnya akan dikreditkan, dan akan memiliki saldo nominal di sisi debit dan kredit yang sama. Kemudian memposting ke dalam buku besar. Setelah transaksi-transaksi tersebut dicatat ke dalam jurnal, maka tahap selanjutnya adalah memposting setiap akun ke dalam buku besar. Ada dua bentuk buku besar. Yang pertama bentuk akun T, yang kedua bentuk akun from standar. Selanjutnya adalah menyusun neraca saldo. Setelah seluruh akun transaksi keuangan dicatat ke dalam jurnal dan diposting ke dalam buku besar, maka langkah selanjutnya adalah menghitung saldo dari setiap akun-akun yang ada di buku besar dan menyusunnya ke dalam neraca saldo. Jumlah total dari debit dan total kredit pada neraca saldo harus seimbang atau memiliki nilai nominal yang sama. Karena jika pada sisi debit dan kredit tidak memiliki nilai nominal yang sama, maka dipastikan bahwa nilai saldo tersebut salah. Karena meskipun nilai saldo di debit dan kredit sama, belum tentu bahwa nilai saldo tersebut benar, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, adanya transaksi yang tidak dicatat. Yang kedua, ada transaksi yang telah dijurnal dengan benar namun tidak diposting ke dalam buku besar. Yang ketiga, karena adanya transaksi yang terposting sebanyak 2 kali. Yang keempat, transaksi tersebut telah dijurnalkan atau telah diposting namun nama akun yang digunakan itu salah. Yang kelima yaitu kesalahan dalam perhitungan atau mencatat nominal angka.
Selanjutnya saya akan menjelaskan siklus akuntansi. Siklus akuntansi dimulai dari adanya bukti transaksi yang akan dianalisis dan dicatat ke dalam jurnal. Kemudian informasi yang telah dijurnalkan akan diposting ke dalam buku besar dan dijumlahkan saldo akhir setiap akun-akun yang berada di buku besar yang kemudian akan disusun ke dalam neraca saldo. Karena nilai akun yang berada di neraca saldo belum menunjukkan nilai yang sebenarnya, maka langkah selanjutnya yaitu membuat jurnal penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian dibuat, kemudian diposting kembali ke dalam buku besar dan dijumlahkan kembali nilai-nilai setiap akun di buku besar yang kemudian disusun ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah membuat neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian menyusun laporan keuangan di mana dimulai dari dibuatnya laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tahap selanjutnya adalah menutup akun-akun pendapatan, akun beban, akun ikhtisar laba rugi, dan akun dividen dengan membuat jurnal penutup. Akun-akun yang dalam jurnal penutup tersebut kemudian diposting kembali ke dalam buku besar dan dihitung lagi saldo-saldo setiap akun di dalam buku besar dan disusun ke dalam neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo setelah penutup ini yang kemudian akan menjadi saldo awal di periode berikutnya. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Maaf bila terjadi kesalahan kata atau tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali.